Dengerin baik-baik, industri makanan global ini dalam kondisi yang berbahaya. Kalau teman-teman ngelihat apa yang terjadi di Singapura, lebih dari 3.000 outlets makanan itu ditutup di bulan yang sama. Dan Ah? di Indonesia, KFC banyak sekali menutup cabang sehingga ada 400 karyawan lebih itu di PHK secara serentak. Ini satu alarm Oh teman-teman, bahwa kalau no. teman-teman bekerja di perusahaan makanan yang global, ini menjadi satu hal yang sangat miris. Karena kondisi employment di sana itu sangat bergantung pada skala bisnis secara global. Berbeda ketika teman-teman bekerja untuk perusahaan makanan yang di dalam lokal gitu ya, mereka mungkin lebih tidak terasa kondisi tekanan globalnya. Teman-teman tahu brand Gongcha itu pun juga tutup operasional secara full di Singapura. Dan biasanya apa yang terjadi di Singapura akan meluas yang ada di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja di perusahaan internasional makanan harus mulai berhati-hati. Teman-teman mulai melihat apa tanda-tanda dari perusahaan itu akan segera menutup atau tidak. Teman-teman pasti lebih tahu. Biasanya terlihat dari revenue streams-nya, apa sumber penghasilannya, lalu juga antusiasmenya di restoran setiap harinya. Dan kalau teman-teman melihat ada satu tanda di mana sepertinya akan ditutup, teman-teman harus mulai melatih diri untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah siapkan diri. Karena tetap aja keputusan baik mau dilanjutkan ataupun dipecat, ini bukan di dalam kendalinya teman-teman. Ini di luar kendalinya teman-teman. Jadi tidak boleh untuk membuat teman-teman terpuruk atau menyesali karena ini memang di luar dari kendalinya teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman perlu lihat lagi undang-undang. Ada yang namanya uang pesangon dan juga ada yang namanya uang penghargaan. Kalau teman-teman saat ini bekerja sebagai karyawan permanen, teman-teman perlu lihat berapa besar uang pesangon dan uang penghargaan yang teman-teman berhak untuk dapatkan. Dan kalau teman-teman adalah kontraknya PKWT, artinya teman-teman bisa jadi berkesempatan untuk mendapatkan sejumlah bulan gaji apabila kontrak itu diputus di tengah. Teman-teman perlu lihat ini. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus lihat lagi skill set apa yang teman-teman bisa lakukan. Apakah teman-teman akan melakukan, let's say, misalnya sampingan untuk buka usaha makanan yang sejenis atau yang berbeda, atau mungkin teman-teman akan masuk kepada industri makanan di brand yang lain misalkan. Persiapkan lagi teman-teman, siapkan CV-nya, lengkapi CV-nya dengan achievements, dengan parameter yang udah ada, dan pastikan ketika memang PHK itu terjadi, teman-teman bukan lagi yang menyesali, menangisi, meratapi. There is nothing we can change. Teman-teman harus Wow. persiapkan diri ketika hari PHK datang, teman-teman tinggal move, tinggal pindah, atau tinggal membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, yang akhirnya membuat teman-teman tetap strong dalam kondisi apa. Jadi,